Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Azhara. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk uji validitas X1, X2, dan Y. Jadi langkah yang pertama itu untuk mengerjakan uji validitas X1. Yang pertama-tama kita harus memindahkan file yang sudah diketik di Excel. Kita copy semuanya seperti contoh berikut. Terus kita pindahkan ke SPSS. Kita taruh di data view, terus kita paste. Oke. Terus kita buka variabel view-nya. Memberikan nama sesuai dengan indikator dengan masuk ke variabel view. Kita ganti sampai bawah, terus X1, X2, 1, X2, 2, X2, 3, X2, 4. Ya, 6 dan terakhir Y7. Sorry, iya aja. Terus ini kita ganti semuanya sampai bawah. Balik lagi ke data view, kita cek dulu udah terganti belum nama yang di atasnya. Kalau udah, kita klik analyze. Sebentar. Saya klik analyze. Terus kita pindahin dari blok X11 sampai total X, kita pindahin ke variabel atau ke sisi kanan, kemudian klik OK. Lalu kita ke PowerPoint yang sudah saya isi variabel R, tabel nilai dan nilai signifikan. Oke. Kita lihat tabel R di sini karena menggunakan 30 sampel responden, maka rumusnya yaitu jumlah sampel 30 dikurang 2 yaitu 28. Karena menggunakan uji dua arah, maka kita menggunakan patokan 0,5. Maka didapat 0,3610. Lalu kita kembali ke SPSS. Kita lihat untuk pengujian dapat dilihat secara nilai R hitung. Lalu untuk pengujian menggunakan nilai signifikan, kita lihat di sini, jika signifikan kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Lalu kita lihat semua nilai signifikan dari X1 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data X1 valid. Oke, di sini kita proses pengerjaan X2-nya sama dengan proses pengerjaan X1, klik analyze, lalu cortex, lalu bivariate. Terus kita pindahkan sampai ke X2, kemudian klik OK. Kemudian kita lihat nilai R hitung semua lebih besar dari 0,3610 atau R tabel dan semua nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X2 data valid. Oke, bisa kita lihat valid. Kita lanjut untuk pengerjaan uji validitas Y. Sama pekerjaannya, klik analyze lalu
correlate, terus klik itu, terus dipindahin lagi. Tapi X2 nya kita keluarin dulu, kemudian Y1, Y2 sampai Y6 dan Y itu pindah, lalu klik OK. Kemudian kita lihat nilai R, hitung semua harus lebih besar 0,3610 atau R tabel, dan semua nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data Y valid. Baik, untuk pengerjaan uji rehabilitas X1, untuk uji rehabilitas kita lihat terlebih dahulu. Untuk syaratnya yaitu jika nilai Cornbet alpha lebih besar 0,60 maka dinyatakan reliable. Lalu sebaliknya jika nilai Cornbet alpha lebih kecil dari 0,60 maka tidak reliable. Lanjut kita pekerjakan. Untuk uji reliabilitas, klik menu Analyze, kemudian Scale, kemudian klik Reliability, lalu Analyze, lalu masukkan variabel yang ingin diuji yaitu X1 kecuali total X1 tidak usah dimasukkan. Kemudian di sini kita Cornbet alpha yaitu 0,768 yang dimana lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 itu reliable. Untuk pengerjaan X2, caranya sama dengan X1. Kita klik menu Analyze, kemudian klik Reliability Analyze, lalu keluarkan dulu variabel X1-nya. Yang paling atas, ini kita hapus dulu, terus kita keluarkan variabel X1-nya. Lalu masukkan keluarkan dulu variabel X1-nya, yang klik reset, lalu masukkan variabel X2 kecuali total variabel. Nah, untuk variabel X2 kita lihat di sini didapat sebesar 0,686 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X2 reliable. Oke. Sekarang kita uji rehabilitas Y. Kemudian untuk uji rehabilitas Y, caranya sama dengan X1 dan X2. Pertama klik menu Analyze, kemudian klik Reliability Analyze. Lalu kita keluarkan dulu variabel X2 yang tadi dengan klik reset, lalu masukkan variabel Y kecuali total variabel. Untuk variabel Y dapat dilihat dengan nilai yang didapat sebesar dari 0,695. Kita lihat di sini 0,695 lebih besar daripada 0,60. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel Y reliable. Sekarang uji parsial atau uji T. Untuk uji parsial, caranya berbeda dengan uji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama, untuk melakukan uji parsial yaitu klik variabel view, kemudian dua angka menjadi angka 0 di kolom desimal. Untuk menghilangkan dua angka desimal belakangnya, lalu di kolom label di baris total variabel kita masukkan nama per variabelnya yaitu X1 kompensasi, X2 motivasi, dan Y itu kinerja. Kemudian masuk kembali ke menu data view. Dapat dilihat angka sudah tidak ada desimal. Lalu masuk ke tahap pertama pengujian, klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah itu pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen, dan pindahkan variabel Y ke kolom independen. Untuk melihat baris T, hitung dapat menggunakan rumus N K1 atau 30 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 27. Dan untuk kolom 0,05 maka nilai yang didapat adalah 2,05. Kemudian bisa dilihat pada variabel atau pada tabel Corven nilai signifikan X1 dan X2 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel 2,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara parsial.
Sekarang untuk pengerjaan uji F simultan. Untuk uji F simultan dapat dilihat dari variabel ANOVA di atas tabel koefisien. Untuk menghitung rumus F tabel dapat dilakukan dengan rumus berikut. Maka didapat pada baris ke-27 dan kolom kedua yaitu sebesar 3,354. Di sini dapat kita lihat dengan signifikan yaitu 0,632 lebih besar dari 0,010 dan nilai F hitung kurang dari F min tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan secara simultan dan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Jadi HA ditolak dan HO diterima. Baik, cukup sekian penjelasan pengerjaan SPSS di tugas HER kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.